Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Rizal dari Universitas Min Alauddin Makassar, angkatan 2018, NIM 208111960, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini di mata kuliah biologi, yaitu kami ingin menjelaskan bagaimana pencemaran lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan yang terjadi di Flores Timur di bagian pesisir pantai. Di sini saya akan menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau global warming, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan di air laut. Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hayati ini dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemaran yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Pemakatan hayati ini juga disebut sebagai amalgamisasi sebagai makhluk hidup tertentu. Contoh untuk menggambarkan kasus ini adalah suatu perairan yang terjadi pencemaran, maka bahan pencemaran yang ada di air tersebut akan menempel pada alga yang hidup di wilayah perairan tersebut. Ketika alga dimakan ikan, air kecil maka ikan kecil akan tergonisasi. Bahan pencemaran ketika ikan kecil tersebut dinamakan ikan besar, maka ikan besar juga akan mengandung berbagai bahan pencemaran yang dimiliki oleh ikan kecil. Dan ketika ikan-ikan besar ditangkap nelayan dimakan oleh manusia, maka bakteri atau akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan-ikan besar tersebut. Ketika manusia mengonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah berkontaminasi bahan pencemaran, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Beberapa kemungkinan buruk adalah mengonsumsi makanan-makanan yang tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia. Georg Civil Militer 1979 adalah bukunya yang berjudul Living in the Environment menjelaskan bahwa akibat pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan ke dalam 6 tingkat. Adapun tingkat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, gangguan estetika, misalnya. Tingkatan kedua, kerusakan populasi, misalnya bahan logam menjadi karatan. Tingkat ketiga, gangguan pada tubuh atau hewan, misalnya penularan hasil pertanian. Tingkat keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Tingkatan kelima, kerusakan secara genetik dan produksi manusia. Tingkatan keenam, gangguan pada ekosistem secara luar, misalnya perubahan iklim global. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara administratif. Yang pertama, penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan bahkan pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan undang-undang, peraturan yang telah dikeluarkan antara lain sebagai berikut. Pabrik tidak boleh menghasilkan produksi atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, industri yang memiliki pengolahan limbah padat, cair dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pembangunan sampah dari pabrik harus dilakukan di tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman warga. Dan selanjutnya, pemerintah harus mengeluarkan buku mutu lingkaran, yaitu standar untuk menentukan untuk lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu secara teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembuangan air sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuat asap. Tempat tersebut dinamakan epicentrum. Yang kedua, secara edukatif. Penanggalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal. Warga yang membuang sampah sembarangan di pesisir pantai sehingga membuat pencemaran di bagian pesisir pantai yang akan menyebabkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Pencemaran lingkungan atau pencemaran air. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran sebagai berikut. Pembangunan industri, intensifikasi dan pembangunan buangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen mencair air. Buang industri seperti PB, HG, ZN dan ZO dapat termulai sifat racun. Bila terjadi pencemaran air, maka terjadi akumulasi zat pencemaran pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemaran ini semakin meningkat pada organisme pemasangan lebih lain, yaitu bahan anorganik, limbah PB, arsenik, kadium, merkurium dan sebagainya. Bahan kimia atau pewarna tekstil dan pestisida dan lain-lainnya. Bahan organik yaitu berbentuk limbah yang dapat diuraikan oleh mikroskop yang memicu peningkatan populasi mikroorganisme di dalam air. Yang selanjutnya yaitu cairan berminyak. Dampak media penyebaran penyakit, meningkat alga dan eceng gondong, menurunkan kadar oksigen dalam hingga
mengganggu organisme di perairan, mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Pencemaran lingkungan, pencemaran tanah dilakukan jenis pencemaran sebagai berikut, yaitu pencemaran sampah plastik yang tukar, hancur, botol, karet, stensil, pecahan kaca, dan kaleng. Pencemaran lingkungan atau pencemaran suara. Polusi udara disebabkan oleh suara bisikan kendaraan bermotor, kapal, desuran mesin pabrik, radio atau dan sebagainya. Berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Yang di sini juga ada sumber-sumber pencemaran suara antara lain itu pencemaran pelan 20-30 dB. Yang selanjutnya radio 50-6 dB. Yang selanjutnya mesin pemotong rumput 60-80 dB. Selanjutnya lalu lintas 60-90 dB dan truk 90-100 dB. Kendaraan bermotor 105 dB. Pesawat terbang 90-120 dB. Musik atau musik yaitu 120 dB. Mesin jet 140 dB dan roket 140-179 dB. Tingkat pencemaran sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Ini saya akan menjelaskan 3 pencemaran sendiri. Dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran yang melalui mengakibatkan iritasi atau gangguan ringan pada panca indera dan tubuh serta menimbulkan kerusakan pada ekosistem lainnya. Misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih. Selanjutnya pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada fal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Selanjutnya pencemaran yang kadar derajat pencemarannya demikian besar sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dan lingkungan, misalnya pencemaran listrik. Contoh kasus pencemaran lingkungan yang parah yaitu kasus pencemaran merkuri yang paling besar terjadi Teluk Minamata, Jepang, sebuah perusahaan yang memproduksi asap aset berbunyi limbah cair yang Teluk Minamata. Salah satu adalah Melky Mercury. Konsentrasi tinggi tragedi yang terkenal dengan penyakit Minamata atau Minamata Diase terjadi antara 132 sampai 1968. Teluk Minamata merupakan daerah yang kaya sumber daya ikan kerang selama bertahun-tahun. Kasus pencemaran merkuri yang cukup serius juga pernah terekspresi di Teluk Buaya, Sulawesi Utara pada tahun 2004. Perusahaan tambang emas PT Neptio Minaraya yang beroperasi di daerah Teluk Buaya diduga telah membuang limbah Thailand yang di pasar Teluk Minahasa sehingga menimbulkan masalah lingkungan kesehatan masyarakat di bagian tempat tersebut. Selain itu ditemukan sejumlah ikan memiliki berjolan semacam tumor yang mengandung cairan kental berwarna lendir berwarna kuning keemasan. Jika dibandingkan pada konsentrasi logam besar sebelum membuang ini dapat analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi di sini bagaimana kita sudah melihat bagaimana posisi pada di bagian belakang saya mungkin banyak sekali yang terjadi seperti pencemaran, pembuangan limbah sembarangan dari masyarakat di bagian daerah Flores Timur. Di sini yang mengakibatkan banyak terjadi bencana yang akan mengakibatkan terjadinya banyak bencana dan banyak ikan-ikan yang mati karena membuang limbah sembarangan.